warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut modul 3 menggerakkan komunitas belajar rancangan pembelajaran berbasis proyek. Di sini rancangan pembelajaran berbasis proyek di sini saya mengambil tema Sport Education Model Turnamen Gobak Sodor. Di sini latar belakang di sini Sport Education Model di sini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Nah, di sini untuk pembelajaran SEM ini di sini menawarkan siswa untuk belajar di kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM sendiri merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Di sini siswa di sini untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Di sini untuk selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih dan juga yang menjadi peserta. Selain itu juga menjadi wasit, ada juga pencatat skor, bahkan lebih luas lagi menjadi penganalisis pertandingan atau jurnalis dan sebagainya. Proses pembelajaran PJOK dengan model SEM ini sangat menarik minat murid dan berdampak positif bagi perkembangan belajar. Di sini SEM di sini bisa menarik minat bakat siswa yang berdampak positif dalam perkembangan belajar. Hal ini membuat kami tertantang berkolaborasi dengan komunitas belajar untuk membuat proyek turnamen Gobak Sodor antar kelas yang akan dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran SEM pada akhir semester 1. Nah, di sini kami nanti akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dalam membuat proyek turnamen Gobak Sodor antar kelas dilaksanakan di akhir semester. Nah, mungkin habis ujian ya. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai sosial peserta didik dalam permainan tradisional Gobak Sodor. Di sini tujuan yang pertama di sini siswa nanti bisa dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan dan serta nilai-nilai yang ada di permainan Gobak Sodor. Yang kedua, memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik untuk terlibat dalam suatu pertandingan dan ikut berperan secara aktif. Untuk tujuan yang kedua di sini, siswa secara langsung dapat terlibat dalam suatu pertandingan atau berperan aktif sebagai peserta, ada juga yang sebagai pelatih. Selanjutnya, yang tujuan ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, capaian dan tujuan. Yang pertama, pemahaman tentang aturan permainan Gobak Sodor. Nah, di sini nanti capaian dan tujuannya untuk aturan dan permainannya secara langsung untuk dipermainkan. Terus yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Di sini siswa dalam permainan selain kerja tim, di sini individu juga dinilai. Selanjutnya, sportivitas dan kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, di sini selain sportivitas, di sini siswa juga diajak kerjasama tim dan kepemimpinan dan tanggung jawab dalam permainan Gobak Sodor.
Selanjutnya langkah-langkahnya pembahasan dalam technical meeting. Di sini sebelum turnamen ini dilaksanakan nanti akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru untuk membahas untuk jadwal pertandingan ini. Selanjutnya latihan dalam pengelolaan musim. Selanjutnya penyelenggaraan turnamen yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim, dan tanggung jawab pada setiap peran dalam pertandingan. Nah, di sini dalam penyelenggaraan ini nanti sportivitas dan komunikasi dalam berjalannya suatu pertandingan di sini saling berkoordinasi satu sama lain dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu turnamen tersebut. Selanjutnya peran siswa yang menjadi panitia. Di sini selain siswa menjadi panitia, di sini siswa juga berperan sebagai peserta. Selanjutnya siswa juga berperan sebagai pelatih. Ada juga yang berperan sebagai wasit dan ada juga siswa berperan sebagai supporter atau penonton. Untuk lini masanya di sini pelaksanaannya tanggal 16, 17 dan 18. Nah, ini mungkin pelaksanaannya habis ujian semester. Mungkin jadwalnya ada di pelaksanaan remedial. Lanjut. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk kegiatan turnamen Gobak Sodor ini merupakan kegiatan kokurikuler ya selanjutnya peserta didik yang terlibat adalah di sini kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya waktu kegiatan dilaksanakan ini adalah di semester 1 ya, nanti pelaksanaannya ini di semester 1 pada akhir semester setelah ujian semester. Untuk penanggung jawab di sini adalah kepala sekolah. Komunitas belajar sekolah di sini yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah guru PJOK. Untuk mitra dengan komunitas belajar di sini adalah dari guru SBDP, adalah guru seni budaya dan prakarya yang akan berperan dalam mempublikasikan kegiatan turnamen Gobak Sodor. Selanjutnya mitra dari wali kelas di sini sebagai koordinator dari masing-masing kelas peserta dan pihak lain yang terlibat dari siswa. Di sini wali kelas nanti mengkoordinasi masing-masing kelasnya untuk menjadi peserta dan lainnya yang terlibat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah dan guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai kualifikasi akademiknya dengan jumlah total 15 orang atau guru. Selanjutnya murid yang berjumlah 169 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih dan penonton. Nah, di sini untuk sejumlah siswa 69 di sini nanti akan dibagi dan untuk mengirimkan perwakilan kelasnya untuk mengikuti turnamen. Di sini ada yang menjadi panitia, ada juga peserta, wasit, pelatih dan penonton. Selanjutnya sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa digunakan untuk tempat bermain Gobak Sodor. Nah, di sini untuk SMP Negeri 3 Basuki di sini memiliki lapangan yang luas dan untuk mengadakan turnamen ini bisa digunakan. Sebelumnya belum.
setelah memiliki jaringan internet yang bisa digunakan untuk publikasi kegiatan. Nah, di sini sekolah mempunyai jaringan internet yang nanti digunakan untuk publikasi dalam kegiatan turnamen Gobak Sodor. Selanjutnya, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen Gobak Sodor. Nah, di sini untuk sarananya itu lapangan. Lapangan di sini cukup luas ya. Bendera dan peluit. Selanjutnya, untuk selanjutnya rencana evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik. Nah, di sini untuk tujuannya, di sini untuk mempertimbangkan dari kegiatan turnamen itu bagaimana untuk mencapai yang lebih baik. Evaluasi dilakukan dengan wawancara dan refleksi murid setelah melakukan kegiatan program pembelajaran berbasis proyek melalui kegiatan umpan baik secara tertulis. Nah, di sini untuk evaluasinya refleksi terhadap murid dalam kegiatan turnamen Gobak Sodor di sini nanti bisa melalui kegiatan tertulis atau umpan balik tertulis. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, di sini tantangannya adalah kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi. Nah, untuk cuaca di sini terkadang cuaca ini tidak menentu, terkadang hujan, terkadang cuaca terik atau panas. Selanjutnya kondisi waktu yang terbatas dan bersamaan dengan pelaksanaan remedial. Nah, di sini tantangannya adalah pelaksanaan turnamen Gobak Sodor ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan remedial. Selanjutnya kesulitan dalam manajemen tim. Selanjutnya, untuk mengatasi solusinya di sini yang pertama penjadwalan di pagi hari. Jadi untuk pelaksanaannya dalam turnamen ini diharapkan nanti bisa terjadwal dari pagi agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dua, melakukan penjadwalan yang efisien. Nah, di sini untuk penjadwalannya dilakukan secara efisien. Selanjutnya bekerja sama dengan wali kelas dalam mengorganisasi tim. Nah, di sini wali kelas mengorganisasi semua siswa dalam kelas itu untuk saling bekerja sama dalam tim dalam mensukseskan turnamen Gobak Sodor ini. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian di sini. Nanti mungkin dari kakak-kakak ada tanya jawab atau penambahan, dipersilakan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini hanya sekedar menambahkan itu untuk programnya itu kan untuk lomba Gobak Sodor ya. Andai kata ini ditambahkan, maksudnya ditambahkan kan, jadi bukan cuma satu permainan, jadi dibagi untuk itu yang terlibatkan kelas 7, 8, dan 9. Andai kata itu di kelas 7 itu khusus untuk Gobak Sodor, di kelas 8-nya permainan yang lain atau gimana, itu aja saja. Terima kasih untuk masukannya dari Kak Aziz. Nah, di sini untuk turnamen Gobak Sodor ini ya benar yang dikatakan Kak Aziz. Untuk peserta di sini mungkin nanti kedepannya untuk kelas 7 ini bisa dalam permainan tradisional Gobak Sodor namanya ya. Terus kelas 8 di sini ada nanti permainan enggrang bisa. Terus kelas 9 permainan kasti juga bisa.
nanti untuk program kedepannya bisa diterapkan itu Kak. Terima kasih Kak. Untuk yang lain silakan menambahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Cuma sedikit saran dari saya, mungkin untuk permainan ini, kalau anak SMP itu kan keterampilan fisiknya antara putra dan putri itu rentangnya sudah jauh Pak ya. Jadi kemungkinan kalau yang jaga itu putra, yang melakukan permainan, yang main itu putri, ya pasti yang putri tertangkap. Nah menurut saya alangkah baiknya kalau permainan bupak sodor ini nanti dibagi jadi dua. Jadi dua itu tim putra itu lawannya tim putra, tim putri lawannya tim putri. Kalau dicampur kemungkinan besar yang putri main pasti tertangkap. Terus di situ nanti ada apa ya? Ada potensi kesetaraan gender kalau di PKG kemarin. Jadi entah itu yang putra pegang yang putri dan lain sebagainya, itu kan bermasalah juga nanti ke depannya. Nah menurut saya cukup itu Kak. Jadi yang pertama usul saya cuma untuk pertandingan nanti putra dan putri itu dibedakan. Jadi putra musuh putra, putri musuhnya putri. Jadi ada dua juara putra dan juara putri. Itu saja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya Kak Dimas. Nah di sini peserta didik dalam turnamen bupak sodor ini ya harus dibedakan ya. Untuk permainan putri nanti lawannya putri. Nah, itu yang untuk putra untuk lawannya putra. Oke, terima kasih. Mungkin kedepannya bisa diterapkan. Yang lain mungkin kakak-kakak kalian cukup. Nah, terima kasih waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.